Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jabat Benjulu. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat menikmati alam subur, nikmat bergumul dengan buminya Allah. Kali ini kita ingin menambah kesuburan lahan, yaitu dengan memberikan asupan vitamin atau gizi atau apa namanya yang ada pada pupuk ini, namanya yaitu pupuk Pilo Slow Release. Pupuk ini saya yakin ini harus saya gunakan. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah melihat banyak petani sukses yang sudah menggunakan pupuk ini, yaitu di perkebunan kelapa sawit. Analisa saya adalah kebun kelapa sawit itu adalah kebun, boleh dibilang kebun terbesar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Logikanya kalau mereka gunakan ini, tandanya pupuk ini bagus. Alasan mengapa menggunakan pupuk ini sangat simple, cara aplikasinya, cara penggunaannya, yaitu satu pohon ini cukup dengan memasang satu bungkus pupuk, ya kurang lebih kandungannya 10 gram untuk pohon sebesar ini. Kenapa milih pupuk ini? Karena saya ulangi lagi video di awal, saya background bukan ahli ini itu, jadi saya hanya ahli di dalam menganalisa hasil atau bukti. Saya anggap ini terbukti, nanti kita bisa lihat apa reaksi pupuk ini pada tanaman yang sudah saya pasang sebelumnya. Nanti kita lihat seperti apa. Dan sekarang saya pasang di pohon ini satu bungkus. Caranya sangat gampang. Gampangnya ada hal yang perlu diperhatikan juga. Itu pertama, saya milih posisi ini karena boleh jadi akar ini ada ke sini, akarnya ini ke sini, terutama akar ini ada yang ke sini. Nah, yang maksud saya yang perlu diperhatikan tadi adalah ketika membuat lubang di area ini, jangan kita menghadap ke arah pohon, karena otomatis, nanti coba cangkulnya, otomatis mata cangkul itu akan memotong alur atau arus akar pohon ini. Misalnya kita andaikan saja ini akarnya, ini akar pohon, lalu kalau kita hadapkan mata pisau ke pohon ini, maka otomatis nanti akar ini akan terpotong. Nah, itu akan, menurut saya akan melukai, mencederai, dan adalah dengan cara kita tidak menghadap ke pohon, tetapi kita menghadapnya mengarah ke samping begini, ya kayak orang tawaf lah, apa keliling-keliling, itulah ceritanya. Supaya, nah sekarang kalau akar ini tadinya ke sini, kita hadapkan mata pisau ke sini. Nah sekarang kita berubah cara dengan cara begini, insya Allah paling tidak akar ini akan tidak kena, atau walaupun dia kena paling meleset gitu, jadi tidak melukai akarnya ini. Misalnya begini, coba. Atau kalaupun kita kasih dia kenanya pun paling cuman lecet sebelah atau cedera sedikit atau terluka, sampai tidak dia putus. Ya begini caranya. Sekali lagi simple, cukup menggali lubang itu seukuran
tanah olah, maksudnya seukuran dalamnya cangkul ini kurang lebih 1 jengkal ya. Jadi dan tidak perlu bekerja keras, cukup segini. Bisa dilakukan sendiri, bisa juga pakai tenaga, bagi-bagi pekerjaan bisa juga. Tapi kalau kita tidak punya teman, kita bisa lakukan sendiri. Cukup caranya, ini kita buka sedikit, lalu kita tanam, kemudian ditimbun. Sesimpel ini. Jadi kalau kita ukur waktu ya mungkin bisa hitungan semenit atau beberapa detik pun bisa kita lakukan. Oke, itu versi saya cara memasang pupuk Pilosolorillis ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu kita bingung akarnya sampai ke sana lalu kenapa masang di sini ya, karena pupuk ini ceritanya dia punya sistem sendiri, bagaimana cara dia kerja, dan nanti kita akan membuktikan bagaimana reaksi pupuk ini setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pemupukan. Sekarang boleh kita lihat tanaman yang sudah kita pasang ini dan reaksinya seperti apa. Bunga terutama yang mau saya tonjolkan adalah bunganya sekarang seperti apa. Nanti bisa disaksikan apakah wow, apakah meriah. Pokoknya alhamdulillah berkat tanah subur, petani makmur, petani cerdas, petani sukses. Oke, jadi sesuai janji saya tadi, saya ingin memperlihatkan durian yang sudah saya anggap sukses dengan menggunakan ini. Kita bisa lihat sekarang seperti apa durian ini yang sudah dipasangi pupuk ini beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang kita lihat, tetapi ada sisi lain juga. Jangan sampai petani itu jangan hanya mengandalkan pupuk buatan entah produksi siapa, tetapi kita juga harus berpikir bahwa ini hanya tambahan gitu. Jadi kita juga harus fokus melakukan sesuatu. Selain menggunakan pupuk buatan seperti ini, kita juga harus paling tidak mempertahankan kesuburan tanah kita itu, yaitu dengan misalnya anti semprot ya. Jadi ini tanda anti semprot, paku-paku masih liar tumbuh, nanti kita potong jadi dia pupuk, jadi dia humus. Kalau pakai semprotan jadi semua ini mati, jadi tak ada yang akan menjadi humus lagi. Jadi kasihan juga, ini sudah diciptakan Allah untuk manfaatnya buat kita, tetapi masih banyak orang menurut saya yang teganya untuk menghabisi semua. Termasuk ini juga salah satu usaha, kita bikin lubang. Ketika kita membersihkan lahan, merambat atau memotong-motong tanaman liar ini, nanti bisa kita simpan di lubang-lubang ini sebagai humus nanti, yang tentu akan menjadi makanan empuk bagi tanaman kita. Jadi jangan kita berpikirnya beli pupuk kandang,
padahal pupuk yang sudah ada di lahan kita abaikan. Jadi menurut saya itu apa, cerdas atau bagaimana? Oke, jadi sekarang silahkan diperlihatkan aja sama para sahabat tani, keluarga tani yang lain. Ini bukti tanah subur, petani makmur, insya Allah makmur. Kemudian petani cerdas, petani sukses. Ya, saya tidak mengatakan saya paling cerdas, tetapi ya paling tidak kita ada usahanya, berimajinasi sendiri, berhayal, bergaul dengan alam. Kenapa begini, kenapa begitu? Apa yang harus dipertahankan, apa yang tidak. Seperti itu. Wow, saya tidak nunjuk ini saja ya, boleh yang sebelahnya juga meriah, sebelahnya wow meriah juga bunganya. Yang ini juga tidak mau kalah. Jadi semua tanaman ini sekarang sudah rame-rame mengeluarkan tanda-tanda akan menghasilkan buah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi, yaitu dengan hanya Dia yang mengatur selanjutnya. Kita sudah berusaha, faktor alam kata orang, mudah-mudahan memberikan berkah. Jadi kita hanya tunggu faktor alam. Kalau masalah usaha sudah kita lakukan, pemangkasan, pemupukan dan lain sebagainya. Tinggal kuasa Tuhan. Apakah kita hanya dikerjain dengan bunga-bunga ini lalu besoknya enak saja mau kaya? Tergantung kamu atau tergantungku? Menurut saya tergantung yang menciptakan semua ini. Jadi itu, terima kasih. Ya, sahabat tani, keluarga tani semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah melakukan pemupukan, alhamdulillah lancar. Itulah versi saya yang terbaru. Kalian sudah lihat caranya. Kemudian saya juga sudah tunjukkan pembuktian reaksi atau hasil dari pupuk yang saya gunakan kali ini. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada sahabat tani, keluarga tani semuanya, jika channel ini bermanfaat, mohon dukung dengan like, comment, subscribe, and share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.